Baik, kalau begitu saya lanjut ke pemateri berikutnya dari Creative Commons. Mas Koko atau Pak Wahyu Setioko sudah bergabung di room ya? Iya, Mbak. Ini memang belum nyala webcamnya ya, Mas? Oh, harus nyalain ya. Bentar ya. Oh Gelap soalnya. ya. Oh gitu ya. Baik, masih malam ya di sana, Mas ya? Terpaut. Pagi, Mbak. Oh, Ya, pagi ya. Terpaut subuh. berapa jam dari sini? 11 jam, Mbak. Oh, 11 jam. Ya, ya. Ya, terima kasih Mas Koko. Hari ini sudah bisa gabung di saat sahur ya, berarti ya di sana ya. Jadi Mas Koko ini adalah perwakilan dari Creative Commons Indonesia. Namun sebenarnya beliau sedang studi di Ohio State University. Begitu ya Mas Koko. Untuk selengkapnya saya serahkan ke Mas Koko untuk perkenalan sekaligus menjelaskan tentang educational resource, open resource. Silakan Mas Koko. Ya, makasih Mbak Lydia waktunya. Oke, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Saya Wahyu Setioko atau biasa dipanggil Koko, perwakilan dari Creative Commons Indonesia. Kali ini mau berbagi tentang sumber pembelajaran terbuka atau biasa dikenal Open Educational Resources atau disingkat dengan OER. Nah, untuk hari ini saya coba berbagi 4 hal ya tentang apa sih OER dan kenapa OER itu penting, lalu gimana caranya mendapatkan OER, kemudian bagaimana cara membuat OER, dan contoh-contoh praktik pembelajaran terbuka. Jadi untuk kali ini tidak terpaut dengan jurnal, ya ada menyerempet-nyerempetnya sedikit, tapi insya Allah berguna untuk kita para pendidik. Ini ada video 3 menit dari YouTube. Saya tidak akan play karena biasanya kalau play di Zoom, dia akan putus-putus. Jadi nanti ketika dapat materinya dari RJI bisa dicoba dilihat sendiri aja. Semacam pendahuluan tentang OER. Apa itu OER, kenapa dia penting, nanti bisa ditonton sendiri saja. Tapi intinya semua akan tercakup juga dalam slide-slide berikutnya. Nah, OER itu berangkat dari cita-cita bersama para pendidik untuk bisa mendapatkan pendidikan untuk semua, untuk anak-anak dan generasi-generasi penerus bangsa, dan bukan cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. OER juga sangat diinisiatifkan oleh UNESCO dari PBB, dan di Indonesia sendiri ternyata ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menyebutkan bahwa pemerintah mengembangkan sumber pembelajaran terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademika. Jadi salah satu cara agar memajukan pendidikan di Indonesia adalah pemerintah mengembangkan OER. Nah, jadi cita-citanya adalah supaya setiap individu memiliki akses terhadap sumber belajar yang efektif dan terbuka dengan biaya rupiah melalui praktek pendidikan terbuka atau open education. Nah, sebenarnya OER itu apa sih? Jadi ini definisi dari UNESCO, definisi resminya adalah bahan-bahan ajar dan penelitian dalam bentuk apapun yang berada dalam domain publik atau yang dipublikasikan dengan lisensi terbuka, yang memungkinkan untuk diakses tanpa biaya, kemudian digunakan kembali, diadaptasi, disebarluaskan oleh orang lain tanpa memerlukan izin. Di sini saya highlight warna-warna
biru dan hijau untuk ditekankan. Jadi OER ini harus bahan-bahan ajar dan penelitian yang berada dalam domain publik. Domain publik itu apa sih? Jadi seperti kita ketahui ya, sebenarnya semua konten yang ada di internet itu berhak cipta. Nah, ketika hak ciptanya habis, misalnya setelah 70 tahun setelah penciptanya meninggal, maka karya pencipta itu masuk ke domain publik, yang artinya semua bisa memakai karyanya tanpa izin. Tapi ketika dia masih berhak cipta, masih ada penciptanya masih hidup, kita tidak bisa pakai izin mereka, jadi harus izin dulu. Kalau nggak pakai izin, itu namanya melanggar hak cipta, melanggar hukum. Nah, kalau OER, karena dia ada di domain publik, kita nggak perlu izin, kita bisa langsung pakai. Atau yang dipublikasikan dengan lisensi terbuka, seperti misalnya lisensi Creative Commons. Bedanya dengan domain publik, kalau domain publik sepenuhnya tidak ada hak cipta, kalau lisensi terbuka, hak ciptanya masih ada, dipertahankan oleh pencipta, tapi ada ketentuan-ketentuan yang dibebaskan untuk publik. Jadi publik bisa menggunakan semua karya tersebut tanpa izin, tapi harus tetap misalnya mencantumkan nama penciptanya, judulnya, lisensinya, seperti itu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya tentang lisensi Creative Commons sebagai lisensi terbuka. Nah, OER itu harus bisa diakses tanpa biaya. Jadi ketika ada bahan ajar atau bahan penelitian yang bagus sekali, tapi untuk mengaksesnya harus membayar, maka itu bukan OER. Kemudian harus bisa digunakan kembali. Jadi tidak terbatas oleh hak cipta, kemudian harus bisa diadaptasi. Diadaptasi itu maksudnya diubah-ubah, misalnya dari bahasa Inggris mau diubah jadi bahasa Indonesia, bahan-bahan ajarnya, atau misalnya mau ditambah-tambahkan atau digabung-gabungkan jadi satu, misalnya jadi satu buku baru gitu, dan bisa disebarluaskan kemana-mana tanpa perlu izin. Jadi OER seperti itu singkatnya. Nah, terus untuk cara kita tahu bahwa bahan ajar atau penelitian yang kita temukan itu OER atau bukan, biasanya kita evaluasi dengan 5R. 5R ini yang pertama retain atau memiliki. Jadi kalau OER itu, kita sebagai pengguna OER bisa memiliki kontrol terhadap kontennya. Jadi kita boleh unduh, boleh diduplikasi, boleh disimpan, boleh diatur-atur. Kita bisa bebas memiliki konten tersebut. Nah, kemudian yang kedua, reuse atau menggunakan. Misalnya kita sudah unduh, kemudian kontennya kita bisa gunakan di dalam kelas, di video, kemudian kita upload kembali di website. Itu salah satu karakteristik OER. Yang ketiga adalah revise atau mengadaptasi, seperti yang tadi sebelumnya saya bilang, yaitu misalnya mengubah konten dari bahasanya diterjemahkan, kemudian formatnya diubah, misalnya dari buku mau kita ubah jadi podcast, atau dari artikel kita ubah jadi misalnya video narasi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah remix atau menggabung. Jadi misalnya konten-konten asli semuanya digabung dengan konten lain jadi konten baru seperti mashup, seperti itu. Jadi itu yang menggabung. Kemudian yang kelima adalah redistribute atau menyebarkan. Menyebarkan salinan konten atau adaptasi kepada orang lain dengan bebas. Nah, OER itu harus memiliki 5 ciri-ciri ini. Kalau satu saja tidak ada, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa materi ajar itu atau materi penelitian itu adalah OER, karena harus memiliki 5 ini. Nah, menurut penelitian, OER ini mampu meningkatkan performa siswa minimal sama atau bahkan lebih baik daripada siswa-siswa yang menggunakan bahan ajar yang berbayar, misalnya buku-buku textbook yang berbayar, atau bahan-bahan, atau misalnya online course yang berbayar.
Nah, mereka-mereka yang menggunakan OER juga bisa performanya bisa sama dan atau bahkan melebihi mereka yang menggunakan bahan ajar berbayar. Nah, yang biasanya suka keliru adalah perbedaannya open dan free atau terbuka dan gratis. Bedanya apa sih? Nah, ini misalnya ada 3 jenis, di tabel ada 3 jenis bahan ajar. Misalnya bahan ajar komersial, buku penerbit, dari buku-buku penerbit, kemudian online-online course premium. Nah, mereka berbiaya mahal, tapi materi-materi yang ada di sana terbatas hak cipta. Jadi kalau misalnya kita punya buku dari penerbit apa, itu tidak bisa sembarangan kita fotokopi, kemudian dibagi-bagiin ke orang-orang karena ada hak ciptanya, itu namanya melanggar hak cipta. Nah, misalnya yang jenis kedua bahan ajar gratis, misalnya koleksi perpustakaan, kemudian ada PDF gratis yang suka dibagi-bagikan lewat website seperti itu ya, atau lewat WhatsApp, atau video di YouTube misalnya itu kan gratis, kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Biayanya bisa gratis, tapi izin penggunaannya itu izin penggunanya juga masih terbatas oleh hak cipta. Jadi, misalnya koleksi perpustakaan mungkin bisa gratis karena institusi kita membeli aksesnya sebenarnya. Jadi, mereka subscribe terhadap jurnalnya atau subscribe terhadap websitenya. Kemudian kita mengakses lewat akun kampus, buat kita gratis. Tapi sebenarnya itu gratis karena institusinya membayar. Dan kontennya, misalnya dari buku perpus atau apapun yang kita dapat dari perpus, itu belum tentu bisa kita gunakan sesuka hati karena itu masih terbatas hak cipta. Kita hanya bisa gratis mengakses, tapi kita nggak bisa menggunakannya dengan bebas. Kalau OER seperti misalnya textbook terbuka atau kursus-kursus online terbuka, biayanya gratis dan izin penggunaannya itu lumayan bebas atau terbuka karena memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas 5R tadi ya, memiliki, kemudian mengadaptasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau gratis itu sebenarnya hanya terkait akses atau cara mendapatkan gratis atau enggak, kita bisa akses dengan gratis atau enggak. Kalau terbuka, dia gratis dan juga legal, jadi bebas digunakan sesuai ketentuan tanpa perlu izin. Makanya disebutnya OER, Open Educational Resources, bukan Free Educational Resources. Jadi beda dengan open dengan free beda. Nah, kok bisa ya OER bisa dipakai tanpa izin? Jadi kalau dilihat di gambar yang di sebelah kiri ya, ini berbagai macam sumber pembelajaran di internet. Mereka sebenarnya mempunyai hak cipta atau dasar hukumnya dan lain sebagainya, dari yang paling bebas sampai yang paling terbatas. Yang paling terbatas ada di bawah, itu copyright ya, biasanya all right reserved, itu logonya C dilingkari, itu hak cipta. Nah, kemudian sampai ke paling atas itu domain publik, lalu Creative Commons dan sebagainya. Nah, itu bisa dilihat di 2 atau 3 dari bawah, itu bukan OER. Karena di sana perbedaannya adalah hanya ada logo ND atau no derivatives, tidak bisa diturunkan. Nah, kita pindah ke yang sebelah kanan, ini arti dari logo-logo tersebut. Mungkin tadi di sesi sebelumnya sudah dijelaskan sedikit tentang ini, saya coba ulangin kembali arti dari logo-logo Creative Commons. Jadi kalau yang pertama itu BY, itu sebutkan pencipta. Jadi ketika teman-teman melihat ada logo CC, BY, artinya konten apapun yang sedang teman-teman lihat itu bisa dipakai sebebas mungkin, mau diapain saja, mau dibagi-bagiin lagi, mau di-share lagi di website pribadinya, mau diubah
dari tulisan jadi video, jadi podcast, mau diapain bebas, asalkan menyebutkan siapa penciptanya. Jadi selalu sebutkan siapa penciptanya. Dan kalau dilihat, Creative Commons selalu punya BY dalam setiap lisensinya. Karena itu kayak semacam wajib gitu ya, karena si hak ciptanya tetap dipertahankan oleh pencipta, tapi dia inginkan supaya siapapun yang pakai memberikan kredit bahwa ini saya yang menciptakan. Kemudian non-komersial atau NC. Nah, kalau NC ini, kalau kita menemukan logo NC, itu artinya konten tersebut tidak bisa digunakan untuk keperluan komersial. Jadi misalnya menemukan konten misalnya video bagus gitu, terus wah saya mau jual-jualin video-video ini misalnya kumpulan-kumpulan eksperimen sains gitu untuk anak-anak selama pandemik. Saya mau jual-jualin murah misalnya satu video 5.000, padahal itu lisensinya Creative Commons BY NC non komersial. Nah itu tidak bisa karena ketentuan dari penciptanya sudah menerangkan bahwa ini jangan dipakai untuk non komersial kayak gitu. Untuk yang komersial biar saya aja, biar penciptanya aja yang punya hak itu. Kemudian SA itu atau berbagi serupa atau share alike. Nah ini maksudnya jadi ini berlaku untuk adaptasi. Misalnya Bapak Ibu seperti tadi menerjemahkan buku pembelajaran dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu kan mengubah aslinya dari bahasa Inggris kemudian diubah jadi bahasa Indonesia. Di buku bahasa Inggrisnya, dia lisensinya CC BY SA. Disuruh berbagi serupa. Nah, kemudian pas diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kemudian kita lisensikan lagi, lisensinya harus tetap sama. Harus tetap CC BY SA, kemudian enggak, karena sudah dikunci istilahnya, dikunci oleh penciptanya supaya kalau mau diadaptasi turunannya atau adaptasi hasil karya adaptasinya harus sama, nggak boleh berbeda. Nah, misalnya Bapak Ibu berpikir, saya udah terjemahkan ke bahasa Indonesia, saya mau upload deh ke website, tapi saya nggak mau orang-orang pakai ini buat komersial. Jadi Bapak Ibu tambahkan CC BY NCSA. Padahal lisensi aslinya cuman CC BY SA. Itu nggak boleh. Karena aslinya saja sudah CC BY SA. Artinya penciptanya mau ini nggak boleh diubah-ubah lagi karena saya sudah berbaik hati membagikan ini, boleh untuk komersial, boleh diadaptasi. Siapapun yang mengubah karya saya, nggak boleh kemudian malah melarang lebih jauh dengan melarang komersial atau melarang diadaptasi lagi. Seperti itu. Jadi SA seperti itu. Sama SA salah satunya ada di Wikipedia. Wikipedia CC BY SA. Jadi ketika siapapun menggunakan artikel Wikipedia, kemudian Wikipedia kan boleh diedit-edit ya, artinya boleh diadaptasi. Kemudian hasil dari Wikipedia, kalau kita mau jadikan karya baru, nggak boleh ditambahkan lagi, misalnya tambahkan ND, no derivative, nggak boleh diadaptasi lagi. Seperti itu tidak boleh karena sudah ada SA. Intinya gampangnya kalau sudah ada SA harus diikutin sama persis dengan lisensi sebelumnya. Kalau yang terakhir itu ND. Nah ini yang membedakan OIR atau enggak. Kalau ND itu tidak boleh diadaptasi. Jadi misalnya bahkan gambar misalnya mau di crop itu nggak boleh karena di crop itu diadaptasi dari aslinya gambar seperti itu kemudian di crop. Atau misalnya dari gambarnya diubah warnanya seperti itu, atau tadi itu yang terjemah buku diterjemahkan juga nggak boleh karena itu ada ND. Nah OIR itu tidak bisa menggunakan lisensi ND karena semangatnya beda. Tadi kan ada 5R, salah satunya adalah remix atau mengadaptasi. Kalau ada ND karyanya nggak bisa diubah-ubah. Jadi cuma bisa dipakai, digunakan, di-sharing lagi, kurang bebas untuk bisa diubah. Supaya, kenapa harus bisa diubah? Karena supaya siapapun yang mendapat karyanya bisa menyesuaikan untuk keperluannya masing-masing. Seperti itu.
nanti ini akan bisa, kalau ada yang mau ditanyakan tentang lisensi Creative Commons, kemudian tentang OER lebih lanjut, nanti bisa hubungin Creative Commons, atau nanti ada email saya di terakhir. Karena ini mungkin untuk Bapak Ibu yang belum familiar, agak sedikit rumit ya tentang ketentuan lisensinya. Nah, gimana cara mendapatkan OER? Yang paling umum adalah Google Advanced Search atau pencarian lanjutan. Jadi untuk Bapak Ibu yang misalnya belum tahu bahwa di Google itu, misalnya ini, kita buka Google, kemudian mau cari tentang Indonesia. Terus, ini semua yang muncul di Google ini biasanya berhak cipta. Nah, gimana kita mau cari konten yang nggak ada, yang bebas hak cipta atau dengan lisensi terbuka? Bapak Ibu bisa ke settings atau pengaturan, kemudian ada advanced search. Wahyu, layarnya masih PowerPoint. Oh, sorry. Iya, di-share lagi, di-reshare lagi yang di Google-nya ya. Sorry ya. Soalnya Zoom ini kan dia show-nya per aplikasi. Oh, kalau gitu saya share desktop aja. Oke. Oke, ini sudah ya? Sudah ya, ini sudah Google Advanced Search. Ya, jadi Google, kemudian di settings, Advanced Search, kemudian di paling bawah ada usage rights atau hak penggunaan. Ini umum, defaultnya dia not filtered by license. Jadi nggak difilter dengan lisensi. Nah, kalau mau cari konten yang lisensinya terbuka, bisa dipilih paling bebas banget yang paling bawah. Kita bebas untuk menggunakan, membagi, atau memodifikasi, bahkan secara komersial. Itu semua kata-katanya mirip dengan lisensi ketentuan tadi ya, 4 logo. Jadi ketika dicari, maka semua yang muncul sudah pasti berlisensi terbuka. Misalnya ini dari Wikipedia, seperti yang saya bilang tadi kan, Wikipedia dia terbuka. Wiki travel, wiki biasanya wiki atau misalnya seperti ini juga ada dari website-website lain. Nah, kalau mau dicek, misalnya kita buka cek ini bisa dilihat pasti ada di satu tempat di websitenya menyebutkan bahwa ya, nah di bawah sini kan ya DC BYSA. Jadi itu metode yang paling pertama, paling umum sekali adalah dengan Google Advanced Search. Yang kedua, OER Commons. Iya, kemudian lama. Ya, sambil menunggu. Kemudian ada juga Creative Commons Directory. Waduh. Masih ada sekitar 5 menit lagi kok, Mas Koko. Oke. Nanti di PowerPoint-nya itu sudah saya link ke website-nya, jadi bisa dieksplor sendiri aja ya kalau sudah dapat materinya. Kemudian itu yang tutorial atau kumpulan kayak search engine sebenarnya dia. Jadi kalau mau cari apa aja di situ. Tapi kalau misalnya spesifik mau cari buku teks, ada ke Open Textbook Library, kemudian mau cari online course yang terbuka, bisa ke Open Education Consortium, atau simulasi interaktif untuk pembelajaran. Ini ada, kayaknya banyak orang sudah tahu ini, ada FET, dan masih banyak lagi. Nah, ini semacam rumus memberi atribusi. Kalau jadi misalnya kita sudah pakai OER, gimana sih kita memberi kredit tadi kepada penulisnya? Misalnya saya pakai foto, saya tulis kreditnya, judul fotonya apa, oleh siapa, dilisensikan
lisensinya seperti apa. Kalau ini digital, kita kasih link ke semua sumber aslinya. Jadi ini nggak akan saya klik karena nanti ke internet terus loadingnya nunggu lagi. Tapi kalau bisa dilihat, ini kalau saya klik ke sini, dia akan nge-link ke sumber aslinya. Seperti itu juga dengan konten kursus online, kita sumber aslinya apa, kemudian siapa autornya, siapa penciptanya, lisensinya apa. Nah, jadi intinya ada judul, ada pencipta, ada sumber, dan ada lisensi yang disebutkan 4 ini. Nah, contoh atribusi yang kurang lengkap, ini sayangnya masih banyak ditemukan ya. Jadi misalnya pakai foto atau pakai apapun, kemudian sumber www.google.com atau www.shutterstock.com, itu atribusi yang kurang sesuai. Kenapa? Karena nggak ada judul fotonya, nggak ada siapa penciptanya, sumbernya juga google.com kurang jelas, bukan link asli, bukan pranala atau tautan ke tempat aslinya, dan juga lisensinya nggak disebutkan. Seperti itu. Nah, ini ketentuan ketika kita pakai OER berlisensi Creative Commons tadi, tapi kecuali untuk OER dari domain publik, karena kalau domain publik tidak ada hak ciptanya, sebenarnya kalau tidak ada hak ciptanya, kita tidak wajib untuk menyebutkan apa-apa, siapa penciptanya, dan sebagainya. Cuman di Indonesia, atribusi itu melekat kepada pencipta. Jadi kalau kita pakai karya, misalnya Khairil Anwar, yang sudah di domain publik, gitu, sebenarnya kita tidak wajib, tapi di Indonesia menyarankan bahwa kita menyebutkan itu karya Khairil Anwar, seperti itu. Kalau di negara lain itu tidak wajib. Nah, kemudian itu juga terlepas dari ketentuan citasi untuk karya ilmiah. Jadi misalnya kalau karya ilmiah Setioko, 2020 seperti itu kan, itu ketentuan berbeda lagi. Ini ketika kita pakai OER di luar karya ilmiah seperti jurnal dan sebagainya yang sudah punya ketentuan sendiri. Nah, kalau kita mau buat OER, itu bagus banget ya. Nah, ini contoh foto yang saya kasih atribusi. Jadi foto, ini karena judul fotonya panjang banget, jadi saya tulis foto, kemudian saya kasih tautan ke sumber aslinya, kemudian siapa penciptanya, dan lisensinya apa. Kalau dilihat di slide sebelumnya, saya pakai foto ini. Sebenarnya mirip-mirip ya fotonya. Bedanya yang ini fotonya di domain publik, jadi saya nggak perlu sebutkan siapa yang membuat. Kalau ini di lisensi Creative Commons, dan dia mau ada atribusi, jadi saya harus sebutkan atribusi. Jadi berbedanya di situ. Nah, balik ke kalau mau buat OER gimana? Jadi kalau mau buat OER yang pasti pakai lisensi terbuka Creative Commons tanpa ada ND-nya. Jadi nggak boleh dikasih no derivatives atau tanpa turunan, harus dibebaskan. Atau kalau mau baik hati sekali, bisa langsung saja kasih ke domain publik. Jadi tidak perlu ada kasih atribusi ke saya atau dan sebagainya. Itu biasanya seperti ini, foto-foto yang ya nggak terlalu penting lah buat saya kayak gitu, atau misalnya stiker atau GIF atau meme atau dan sebagainya, itu biasanya dikasih aja CC0, artinya CC0. Jadi ini pakai aja udah ini buat domain publik. Kemudian kalau mau buat OER, buatlah dalam format yang mudah diakses, diunduh, dan diadaptasi agar orang lain dapat mengubahnya. Contohnya PDF. Kalau PDF itu sebenarnya kurang fleksibel karena ketika orang mau mengubahnya, kadang ada PDF yang harus di-copy paste dulu. Kalau sudah di Word, kita sudah gampang sekali untuk mengubahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya gambar atau ilustrasi, kasih vektornya gitu, bukan misalnya JPEG-nya atau PNG-nya, seperti itu. Jadi kasih format yang bisa diadaptasi. Kemudian desain OER Anda agar mudah diakses siapapun. Contohnya kayak video-video di TED Talk. Dia ada video, kemudian ada closed caption, ada subtitles, dia ada transkripnya juga di bawahnya di website. Jadi misalnya ada orang yang memang dia tunarungu, dia bisa hanya membaca transkripnya saja, yang mana isinya sama saja sama di video. Jadi dia bisa diakses oleh siapapun. Kemudian kalau kita mau remix atau menggabung-gabung OER, itu bisa, tapi harus diperhatikan kompatibilitas lisensi. Ini sedikit rumit. Jadi misalnya kita buat smoothies, atau apa smoothies ya?
jus ya, atau apalah campur-campuran jus-jus buah campuran. Setiap buahnya punya lisensinya masing-masing. Kemudian kita buat jadi smoothies, jadi satu karya baru. Nah, gimana caranya kita memberi lisensi tapi memperhatikan semua lisensi bahan-bahan yang kita gunakan seperti itu. Ini ada tabelnya, jadi contohnya kalau ini deh saya kasih contoh yang ini tadi CCBYSA. Karena ini sudah dikunci dengan SA, kemudian kita pakai bahan-bahannya ada CCBYNCSA, CCBYNC, atau misalnya bahannya CCBYSA. Ketika kita mau bikin smoothiesnya mau kita pakai CCBYNCSA. Kita tambahin NC itu nggak bisa kan di sini tandanya. Kenapa? Karena sudah dikunci, harus sama, minimal harus sama, atau lebih bebas, CCBY atau public domain, dan sebagainya. Ini kalau mau lebih jelas nanti bisa hubungin kami Creative Commons. Ini sudah mau habis ya Mbak ya? Halo Mbak Lydia? Ya Mas. Masih Saya ada waktu? lagi apa namanya, lihat tabelnya Mas yang ini tadi, yang buah-buahan tadi. Oh, oke. Oke, Ya, ini sudah 3 menit berlalu. Nanti materinya akan kami unggah di forum. Jadi nanti teman-teman yang kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak bisa kami jawab, nanti akan kami kirimkan ke Mas Koko juga. Untuk kemudian jawabannya juga akan kami unggah di forum gitu Mas Koko. Oke, saya masih punya waktu atau sudah habis? Sudah, mohon ini aja apa namanya, sudah habis tapi gak apa-apa dikasih kayak apa namanya, closing statement gitu Mas. Oke Udah deh. 4 menit berlalu, nggak apa-apa. Sip. Oh iya, maaf ya jadi lewat. Nggak apa-apa. Oke, saya langsung masuk ke slide terakhir aja. Boleh. Jadi ini yang paling terakhir. Jadi kayak kalau sudah tahu OER itu apa, ini intinya atau kayak kesimpulannya. Jadi sebenarnya masih banyak pro kontra juga. Tapi lebih kalau kami dari Creative Commons dan para penggerak Open Education menyarankan semuanya agar membuat OER supaya ilmu pengetahuan dan pendidikan bisa diakses semua orang tanpa harus berbayar dan tanpa harus terbatas hak cipta dan sebagainya. Nah, jadi kalau bisa dilihat di tabel ini, pro-nya adalah bahwa OER itu gratis dan berbiaya rendah, bisa diakses siapapun, kapanpun, dimanapun, nggak perlu bayar, nggak perlu punya akses tersendiri terhadap perpustakaan dan sebagainya. Kemudian mendukung pendidikan untuk semua, dan bahan ajar bisa datang dari siapa saja, nggak didominasi oleh institusi-institusi tertentu yang biasanya mereka membuat bahan ajar. Kemudian dia bisa menjangkau audiens yang lebih luas, bukan audiens khusus yang bisa login ke website tertentu atau yang mampu bayar subscription terhadap ilmu-ilmu pengetahuan seperti itu, dan dia mudah dan bebas. Nah, cuman kontranya adalah karena ini basisnya lebih besar di dunia digital, maka butuh akses internet yang memadai. Dan masih kurangnya pemahaman publik tentang OER itu apa. Kemudian butuh waktu sendiri untuk mencari, membuat, dan mengadaptasi, karena bisa jadi kita nemu hal di Google dengan mudah, tapi dia berhak cipta. Kalau mau cari OER, belum tentu ada OER yang kita inginkan, karena bisa jadi yang kita inginkan masih ada hak ciptanya. Nah, kalau masih ada hak ciptanya, sebenarnya gampang aja. Kirim saja email atau hubungin siapa penciptanya, kemudian minta izin. Kalau dia sudah izinkan, walaupun masih ada hak cipta, kita bisa pakai sesuai dengan yang penciptanya tentukan. Kemudian kurangnya pendanaan yang berkelanjutan untuk membuat OER, misalnya fundingnya seperti apa. Dan proses atribusi dan lisensi mungkin bisa menghubungkan di saat awal. Nah, dan yang paling menjadi concern akademisi dan pendidik adalah evaluasi kualitasnya seperti apa. Karena OER bisa dibuat oleh siapa saja. Jadi kualitasnya bisa jadi belum tentu dibuat oleh orang yang kompeten seperti itu. Cuman
Intinya adalah karena OER memang memungkinkan semua orang bisa membuat atau berbagi pengetahuan yang mereka miliki. Intinya adalah di pengguna. Karena yang menggunakan kita, jadi kita tahu, kita bisa mengevaluasi sendiri OER ini bagus atau enggak, cocok atau enggak untuk pembelajaran kita, berkualitas atau enggak. Biasanya kita sudah jagolah mengevaluasi orang-orang ya, mengevaluasi kualitas materi dan sebagainya. Itu kontranya. Paling itu sekilas saja tentang OER dalam waktu yang singkat ini. Kalau ada pertanyaan selanjutnya tentang Creative Commons, Open Education, atau OER, bisa kontak ke email pribadi saya atau ke Sisi Indonesia di Instagramnya Sisi Indonesia. Terima kasih Mbak Lydia dan teman-teman RJI. Ya, sama-sama Mas Koko. Terima kasih.